Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mara Emilia dengan nomor induk mahasiswa 2001040038, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi, di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang sejarah sastra Indonesia angkatan Pujangga Baru. Adapun yang saya akan bahas yaitu mengenai latar belakang angkatan Pujangga Baru, karakteristik angkatan Pujangga Baru, pengarang serta karyanya, dan karya puncak yang ada di angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru lahir karena dilatar belakangi oleh semangat para sastrawan untuk memajukan kesusastraan Indonesia dan untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai dengan semangat pada zamannya, serta untuk mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah, karena sebelumnya bercerai-berai dengan menulis di berbagai majalah. Di sisi lain, Pujangga Baru terbit sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, khususnya karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran bangsa. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Angkatan Pujangga Baru lahir setelah Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Pujangga Baru didirikan oleh Sultan Takdir Ali Syabana tahun 1933, tepatnya pada bulan Mei. Adapun alasan mengapa angkatan ini bernama Pujangga Baru, karena angkatan ini dipublikasikan melalui majalah Pujangga Baru. Selain Sultan Takdir Ali Syabana, ada juga yang menjadi pelopor berdirinya majalah Pujangga Baru, yaitu Amir Pen dan Amir Hamzah. Pada awalnya, majalah tersebut dicetak oleh percetakan Kolf milik seorang Belanda, yaitu Tuan Dahler, tetapi kemudian Sultan Takdir Ali Syabana menerbitkannya sendiri. Majalah tersebut beroplah 500 eksemplar dan disebarkan dengan terbatas kepada kalangan guru dan kepada mereka yang dianggap memiliki perhatian terhadap masalah kebudayaan dan kesusastraan. Majalah tersebut juga dikirimkan kepada para sultan, tetapi tidak disambut dengan hangat. Dan di antara yang terbatas itu ada juga yang sampai ke Malaysia, sehingga ikut berpengaruh terhadap perkembangan sastra Melayu. Dengan berdirinya majalah Pujangga Baru menjadikan bukti kebutuhan masyarakat pada zaman tersebut akan suatu media publikasi yang mampu menampung dan membahas tentang sastra dan kebudayaan. Kata pujangga dijelaskan oleh Armin Pen dalam artikelnya yang dimuat dalam Suara Umum pada 3 Mei 1933. Kami tidak menyebut diri kami penyair, tetapi pujangga, juga bukan bujangan. Kami tidak menyebut hasil jiwa kami syair dan pantun, tetapi sajak dan puisi. Adapun karakteristik yang dimiliki angkatan Pujangga Baru yaitu Angkatan Pujangga Baru bercorak politik, nasionalis, dan memiliki tema pendidikan. Karya sastra yang banyak ditulis dalam Angkatan Pujangga Baru yaitu puisi jenis baru, drama, cerpen, roman beraliran romantik, dan soneta. Dalam penulisan puisi menggunakan kata-kata yang indah, bahasa perbandingan, gaya sajaknya diafan dan polos, serta rima merupakan sarana kepuitisan. Prosa yang ditulis menggunakan watak bulat, teknik perwatakan tidak analisis langsung, alurnya erat karena tidak ada digresi, mempersoalkan masalah masyarakat kota seperti emansipasi, pemilihan pekerjaan, dan diwarnai idealisme serta bersifat didaktis. Yang selanjutnya yaitu pengarang dan karyanya di Angkatan Pujangga Baru. Pada Angkatan Pujangga Baru ada beberapa pengarang dan karyanya sebagai berikut. 1. Sultan Takdir Ali Syabana dengan karyanya yang berjudul Layar Terkembang, Tebaran Mega, Anak Perawan di Sarang Penyamun. 2. Amir Hamzah dengan karyanya yang berjudul Nyanyian Sunyi, Buah Rindu, Sastra Melayu dan Raja-Rajanya. 3. Sanusi Pen dengan karyanya yang berjudul Sandikala Ning Majapahit, Manusia Jiwa. 4. Jan Engelbert Tatengteng dengan salah satu karyanya yang berjudul Rindu Dendam.
5. Marius Ramisdayoh dengan karya sastranya yang berjudul Pahlawan Minahasa, Syair untuk Asip, Putra Budiman. 6. Rifai Ali dengan salah satu karyanya yang berjudul Kata Hati. 7. Umar Rajumandang dengan karyanya yang berjudul Sebab Aku Terdiam, Pantun Orang Muda. 8. Ahmad Hasmi dengan karyanya yang berjudul Bermandikan Cahaya Bulan, Suara Azan dan Gereja, Di Bawah Naungan Pohon Kemuning. 9. Fatimah Hasan Delais dengan salah satu karyanya yang berjudul Kehilangan Mestika. 10. Selasih dengan karyanya yang berjudul Kalau Tak Untung, Pengaruh Keadaan. 10. Hamka dengan karyanya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang terakhir yaitu karya puncak di Angkatan Pujangga Baru. Pada Angkatan Pujangga Baru ada beberapa karya sastra yang menjadi karya puncak atau karya sastra yang mengalami masa kejayaan, yaitu 1. Karya sastra yang berjudul Layar Terkembang. Layar Terkembang sendiri merupakan novel yang ditulis oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Novel ini terkenal karena beberapa pengamat sastra melihat sikap dan pemikiran Tuti, tokoh yang ada di dalam novel tersebut, sebagai sikap Sultan Takdir Ali Syabana, khususnya usaha mengangkat harkat wanita Indonesia. Selain itu, terdapat keunikan di dalam novel tersebut, yaitu salah satu cerita baru pada zamannya yang mengangkat setting di luar kota Melayu, melainkan di kota Batavia. 2. Karya sastra yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan novel yang ditulis oleh Hamka. Novel ini sempat heboh karena dianggap menjiplak dan sangat mirip dengan karya pujangga Mesir yaitu Alman Faluti. Tetapi tudingan itu tidak membuktikan bahwa Hamka menjiplak. Adapun isi dari cerita tersebut yaitu tentang cinta yang tak sampai karena terhalang oleh adat Minangkabau yang kukuh. Sekian pembahasan tentang Angkatan Pujangga Baru yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.